wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita mau sharing tentang bisnis informasi sistem. Nah, topik ini menarik banget karena ternyata sistem informasi itu nggak cuma urusan teknologi, tetapi juga nyambung ke organisasi, manajemen, bahkan strategi bisnis. Nah, betul banget. Kadang kita mikir sistem informasi ini hanya sekedar komputer, aplikasi, atau data. Padahal sebenarnya ini tuh sangat luas banget loh. Misalnya, bagaimana organisasi bisa jalan lebih efektif dengan dukungan sistem informasi, atau bagaimana strategi bisnis bisa terbantu lewat data yang tepat. Jadi, intinya kita bakalan lihat hubungan erat antara sistem informasi dan organisasi. Yap, makanya pada video ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang sistem informasi, organisasi, manajemen, dan strategi. Yang kedua, bagaimana organisasi dan sistem informasi saling terhubung. Dan terakhir, pengaruh sistem informasi terhadap organisasi dan bisnis. Nah, harapannya setelah presentasi ini, kita semua bisa lebih paham bahwa sistem informasi itu bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar punya dampak besar di dunia nyata, terutama dalam dunia bisnis. Jadi, yuk langsung kita mulai pembahasan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi bisnis sistem informasi. Nah, bisnis sistem informasi ini adalah bidang yang mempelajari bagaimana organisasi menggunakan teknologi informasi yang biasa disingkat dengan TI dan sistem informasi untuk menjalankan, mengelola, serta mengembangkan kegiatan bisnis. Fokus utamanya adalah memanfaatkan informasi sebagai aset strategis untuk mencapai efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Bisnis sistem informasi ini adalah gabungan ilmu bisnis, manajemen, dan teknologi informasi untuk menciptakan nilai bisnis yang lebih baik melalui pengelolaan sistem informasi. Selanjutnya, untuk contoh penerapan, biasanya kita lihat di e-commerce, yaitu penggunaan data pelanggan untuk personalisasi produk serta iklan. Di perbankan juga biasanya yaitu mobile banking dan phone detection dengan AI. Selanjutnya ada di transportasi online, platform digital menghubungkan driver, penumpang, dan pembayaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi manusia dan prosedur yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, serta mendistribusikan informasi. Dalam bisnis ini, sistem mendukung aktivitas operasional, membantu pengambilan keputusan, dan menyediakan data yang akurat secara tepat. Contohnya penggunaan sistem akuntansi digital, ERP, dan Customer Relationship Management, CRM, sangat membantu perusahaan dalam mengelola keuangan, produksi, hingga interaksi dengan pelanggan. Selain itu, sistem informasi juga menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antar bagian organisasi sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih efisien. Perusahaan yang menggunakan sistem informasi dengan baik mampu mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar dengan lebih cepat. Oleh karena itu, sistem informasi merupakan fondasi utama dalam mendukung strategi bisnis modern. Selanjutnya, organisasi. Organisasi merupakan wadah atau struktur formal yang mengatur pembagian kerja, tanggung jawab, serta aliran komunikasi antar individu atau unit kerja untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks bisnis, organisasi tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sistem informasi sebagai sarana pendukung untuk memastikan aktivitas berjalan secara teratur dan efektif. Sistem informasi ini membantu organisasi mengelola data dan informasi agar dapat mengalir dengan baik dari tingkat atas ke bawah maupun antar bagian. Dengan adanya dukungan sistem informasi, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Misalnya perusahaan dengan banyak cabang di
Berbagai wilayah bisa menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk menyatukan data operasionalnya. Hal ini memungkinkan manajemen pusat memantau kinerja secara real-time, mengambil keputusan lebih cepat, serta menjaga konsistensi arah strategi organisasi. Baik, selanjutnya terkait materi tentang manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Sistem informasi sangat mendukung manajemen mampu menyajikan data yang akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai contoh, manajer pemasaran dapat memanfaatkan sistem bisnis intelijen atau BI untuk menganalisis tren konsumen dan menyusun strategi promosi yang tepat. Selain itu, sistem informasi juga membantu manajemen dalam memantau kinerja organisasi secara keseluruhan melalui dashboard digital. Manajer dapat melihat pencapaian target, efisiensi proses kerja, hingga mendeteksi potensi masalah lebih cepat. Dengan demikian, sistem informasi menjadikan manajemen lebih responsif dalam menghadapi tantangan dan mampu menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan kondisi pasar yang dinamis. Baik, di sini materi terakhir yang saya sampaikan terkait strategi dalam bisnis sistem informasi. Nah, strategi bisnis sistem informasi ini merupakan pendekatan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi dan informasi untuk menciptakan nilai tambah serta keunggulan kompetitif. Untuk penerapannya dapat berupa otomatisasi proses kerja, penerapan e-commerce, hingga pemanfaatan big data untuk memahami perilaku konsumen. Dengan strategi ini, perusahaan juga bisa menjangkau pasar yang lebih luas serta mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Nah, selain itu, strategi sistem informasi ini juga mendorong inovasi agar perusahaan tetap relevan di era digital. Penggunaan artificial intelligence atau AI, Internet of Things (IoT) maupun cloud computing untuk memungkinkan bisnis beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Nah, integrasi sistem informasi ini ke dalam strategi bisnis menjadikan perusahaan lebih tangguh, inovatif, dan mampu mempertahankan posisinya dalam persaingan global. Yang kedua, organisasi dan sistem informasi. Jadi, organisasi dapat dipahami sebagai suatu wadah atau kesatuan sosial yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalamnya terdapat struktur, aturan, prosedur, serta budaya kerja yang mengatur perilaku anggota organisasi. Sementara itu, sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi, manusia, dan proses yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Nah, informasi tersebut digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, pengadilan, koordinasi, serta analisis dalam sebuah organisasi. Hubungan antara organisasi dan sistem informasi bersifat saling melengkapi. Organisasi membutuhkan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Sementara sistem informasi harus dirancang sesuai dengan kebutuhan, tujuan, serta budaya organisasi agar dapat berjalan dengan optimal. Nah, peran dari sistem informasi dalam organisasi dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan operasional harian. Peran sistem informasi dalam organisasi dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, mendukung kegiatan operasional harian seperti pencatatan transaksi, pengkajian, atau pengelolaan persediaan. Yang kedua, menyediakan laporan dan data yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi serta kolaborasi antar bagian dalam organisasi. Yang keempat, menjadi sarana inovasi dan pengembangan strategi untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, yang ketiga, pengaruh sistem informasi terhadap organisasi dan bisnis.
sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, melainkan juga untuk membawa pengaruh signifikan terhadap perubahan cara kerja organisasi dalam praktik bisnis. Nah, pengaruh terhadap organisasi itu yang pertama, perubahan struktur organisasi. Sistem informasi memungkinkan aliran informasi yang lebih cepat dan transparan sehingga struktur organisasi dapat lebih menjadi sederhana dengan berkurangnya lapisan manajemen. Nah, kedua, efisiensi proses bisnis. Nah, banyak pekerja yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi sehingga mengurangi kesalahan dan pencatatan dan mempercepat proses. Yang ketiga, perubahan budaya kerja. Organisasi mulai mengadopsi budaya berbasis data driven, di mana pengambilan keputusan didasarkan pada data dan analisis, bukan semena-mena pada intuisi. Yang keempat, peningkatan inovasi. Data yang diperoleh dari sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan produk, layanan, atau strategi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, pengaruhnya terhadap bisnis yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Penggunaan sistem informasi dapat menekan biaya, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Data yang disajikan secara real time memungkinkan manajemen mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Melalui sistem Customer Relationship Management (CRM) atau platform digital, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan memberikan layanan yang lebih personal. Yang keempat, mendorongnya model bisnis baru. Nah, munculnya platform digital seperti e-commerce atau reading hailing merupakan contoh untuk bagaimana sistem informasi melahirkan model bisnis baru yang sebelumnya tidak ada. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Nah, perusahaan mampu memanfaatkan sistem informasi secara efektif akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang lambat beradaptasi. Nah, kesimpulannya, sistem informasi memiliki hubungan erat dengan organisasi dan bisnis. Organisasi membutuhkan sistem informasi untuk menjalankan aktivitas secara lebih efisien, efektif, dan terintegritas. Di sisi lain, sistem informasi mempengaruhi besar terhadap perkembangan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki hubungan dengan pelanggan, mendukung inovasi, serta menciptakan peluang bisnis baru. Dengan demikian, kita dapat dikatakan bahwa keberhasilan organisasi dan bisnis modern sangat bergantung pada sejauh mana mereka mampu mengintegrasikan dan memanfaatkan sistem informasi dalam setiap aspek operasional maupun strategi jangka panjangnya. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.